للمستمسك هذا الكتاب أن الله يعلي درجات الذين وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-16 di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, sehingga subuh kali ini kembali kita bisa melaksanakan kefarduan ibadah salat subuh kita secara berjamaah. Salawat serta salam kiranya selalu tercurah hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabat dan penduduk beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan kegiatan kita di subuh hari ini di tempat yang mulia ini, keberadaan ini mudah-mudahan menjadi salah satu sebab nantinya kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dari sekian banyak fungsi Al-Quran, Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Al-Quran adalah merupakan rahmat. Al-Quran adalah merupakan nasihat terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Ini menunjukkan salah satu daripada fungsi Al-Quran selain pembeda, selain penjelas, juga fungsinya adalah menjadi petunjuk ilmu pengetahuan, petunjuk rahmat, dan juga berisikan nasihat kepada kita semua. Sumber utama ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Anda mencari ilmu apa saja di dalam Al-Quran itu batang lama. Boleh dibimbing nggak bisa. Cari di dalam Al-Quran itu ada cara mudah
pandai limpik. Biasalah kamu Abu ayat nama nyuruh belajar ulah pandai limpik biasa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mun kana bisa ulah pandai limpik bakatu lawan orang nak bisa fas'alu bahkan bakatu ya kan. Itu dalil secara umum, dalil secara umum. Dan dia juga berbentuk nasihat. Ada sebuah ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang patut kita cermati. Dan ayat ini secara tersirat memberikan pemahaman lawan kita, ada nasihat di dalamnya. Terutama menurut ulama, nasihat dari ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah berusia 40 tahun. Jadi yang harus kita masuk ini. Tapi ini rata-rata nih, ada yang sudah 40 tahun nih. Ada sudah, ada yang 34 deh. 34 tuh dibalik 43 ya. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ada beberapa nasihat di dalam ayat ini bagi kita yang sudah berusia memasuki usia 40 tahun atau sudah lebih dari 40 tahun. Apa yang mesti harus dilakukan oleh orang-orang yang berusia 40 tahun? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama, an ashkura, ya Allah tunjuki ulun, tolongi ulun agar di usia ulun ini ulun bisa bersyukur atas segala nikmat yang Dia berikan dalam ulun ataupun lawan kedua orang tua ulun. Perintah yang pertama adalah untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang telah Allah berikan, yang selama ini barangkali sering terlupakan oleh kita. Yang kedua, yang sedang Allah berikan, meskipun barangkali nikmat yang sedang Allah berikan itu tidak semuanya sudah bisa kita nikmati karena kendala usia. Allah masih memberikan kenikmatan yang berupa bisa memakan wadai yang manis, masakan yang balama. Cuma kadang kalau maksimal lagi kita makan usia 40 tahun itu sudah mulai berasa, sudah berada ya Ustaz, berapa umurnya? 23 sudah mulai berasa kan? Kalau usia 40 tahun berapa berasa? Macam-macam. Bila tak makan nang lama bila nyaman bahu makan. Seperti itu berapa bulan? 17. Bila tak makan nang berwarna hijau persendian sudah mulai karena tetap
tetap disyukuri karena ini adalah karunia. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa tahu dulu sebelum berusia 40 tahun banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita terlupakan bagi kita untuk mensyukurinya. Diingat-ingat kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita yang terlupakan kita untuk mensyukurinya. Di usia 40 tahun bukan usia yang pendek, lebih daripada separuh sudah perjalanan hidup kita. Jangan. Sebab umur 40 itu berarti baina sittina wa sab'in. Kisarannya antara 60 dan 70. Kalau 40 itu ditetapkan oleh Allah usia kita 60, lewat sudah. Sebab separuhnya 30. Kalau kita 70, separuhnya 3 lewat sudah. Banyak sudah masa yang kita lewati yang barangkali bersyukur kosong dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang alhamdulillah sampai di usia 40 tahun masih lengkap memiliki orang tua, wa walidayni, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah karena masih Allah anugerahkan lawan kita lengkap berisi orang tua. Maksudnya tinggal meningkatkan kebaktian kita kepada mereka, mumpung mereka masih sadar. Keberadaan mereka itu luar biasa. Jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah. Bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki lagi orang tua, maka kayak kita hanya berasa jangan tahu dulu. Jangan tahu dulu, jangan. Orangnya sudah ada lagi. Apa aja nanti disangka untuk kalahkan doang, ada lagi. Nah jadi bersyukur, tingkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah masih menitipkan orang tua lawan kita. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu banyak jiwa bersyukur saja lagi. Bila sudah usia 40 tahun, tingkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perintah wa a'mala shalihan tardah. Wa a'mala shalihan tardah. Sedikit waktu yang tersisa, maka sikap yang paling bijak dalam memanfaatkan waktu yang sedikit ini Bapak Ibu adalah lebih memfokuskan untuk memperbanyak amal ibadah. 40 tahun sudah berlalu, barangkali banyak hal yang sudah terlewatkan yang kosong dari nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun sudah masa berlalu yang barangkali banyak kewajiban yang selama ini kita tinggalkan ataupun kita kerjakan juga, tapi barangkali jauh daripada kesempurnaan. Jadi di usia 40 tahun itu mulai sudah berpikir ulang. Perjalanan yang menghalangi kita tempuh adalah perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang pendek. Sejatinya bagi orang yang akan menempuh perjalanan yang panjang, maka mesti dia harus banyak mempersiapkan modal, banyak mempersiapkan bekal. Itu bagi orang-orang yang memahami bahwa kalau perjalanan yang akan ditempuhnya adalah perjalanan yang panjang, maka mesti harus persiapan dengan modal. Perjalanan kita adalah perjalanan akhirat, tentu modalnya adalah modal akhirat, bukan modal dunia. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW berwasiat
wasiat Lonamdar Al-Ghifari. Ya Aba Dzar, ya Rasulullah, ini dalam rangka mempersiapkan bekalnya adalah amal saleh. Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra 'amiqun. Wahai Abu Dzar, ujar Rasulullah, jaddidis safinata, perbaharuilah kapal, fa innal bahra 'amiqun, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Lautan itu dalam. Nah, di sisa-sisa umur kita dianjurkan kawan kita ketika yang pertama kita melakukan amal soleh, maka yang harus kita perhatikan adalah berkenaan dengan niat. Perbaiki niat kita ketika kita melaksanakan perbuatan baik amal soleh. Makanya wa amal solehan tardah, melaksanakan amal soleh, yang amal soleh itu hai Allah yang meridhai. Tasab, tujuan, niat diluruskan semata-mata adalah karena Allah. Ayo jauh hari sebelum umur 40 tahun beribadah, melakukan amaliyah, berbagai macam alasan motivasinya kenapa itu dilakukan. Ayo jangan apa. Ini 40 tahun sudah berlalu, beramaliyah dengan keinginan agar supaya ini itu ayo ya itu dahulu. Membaca waqiah nafsu di ayuha itu hari, melaksanakan ibadah supaya masuk surga ayo ya itu hari. Nah, wayah ini wa anta salihan Allah, amaliyah yang kita lakukan Allah meridha, Allah meridai. Tujuannya adalah luruskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah. Mulai sudah menata hati di dalam melaksanakan amal saleh, niatnya berbaharui niatnya. Jaddidis safinata fa innal bahra 'amiqun. Salahnya maka tidak akan mungkin ibadah amal soleh yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah. Tenggelam sebagaimana sifatnya laut apabila tidak memiliki persiapan untuk mengarunginya, apabila tidak kapal dipersiapkan, maka pasti akan tenggelam. Persiapkan niat kita. Tolong tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala meridhai dengan apa yang kita lakukan. Ini di dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim itu ada disebutkan betapa pentingnya bagi seseorang mengatur niatnya. Napa dia pengalaman? Kam min amalin yatasawwaru bi surati amal dunya wa yasiru bi husnil niyyah wa yasiru bi husnil niyyah min amal al-akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amal al-akhirah thumma yasiru min amal dunya bisu'in niyyah. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan gambarannya adalah perbuatan dunia, kelihatannya adalah perbuatan dunia, tetapi disebabkan karena bagusnya niatnya, maka yang nilainya dunia itu tadi berubah menjadi nilai akhirat.
berubah menjadi dunia akhirat. Gawiannya gawian dunia, tapi niatnya adalah niat akhirat, maka dia akan berubah menjadi pekerjaan bernilai sama dengan pekerjaan akhirat. Kayak itu juga dari sendiri sebaliknya. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kalau perbuatan itu adalah perbuatan akhirat, salah niat karena mendapatkan nilai akhirat, nilai keduniawian saja nanti dapat. Nah, 40 tahun sadar sudah memfokuskan niat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengejar fadilah terus saja sampai 40 tahun sudah mengejar fadilah ya, ketika kita sedang beramalnya. Kemudian yang kedua, khudh bizada kamilan fa inna safara ba'idun. Ujar Rasulullah nasihat Abu Dzar Al-Ghifari, kumpulkan bekal wahai Abu Dzar, sebab perjalanan yang akan kamu tempuh adalah perjalanan yang ba'id, jauh banget. Gak ada putusnya, gak ada habis-habisnya. Apa yang dimaksud dengan perjalanan jauh? Perjalanan akhirat. Perjalanan dunia kan gak ada lawas. Ya, gak ada lawas. Taruhlah kalau sengsara di dunia gak ada lawas. Paling-paling 60-70 selesai, habis. Tapi kalau perjalanan akhirat lebih panjang. Oleh karena itu, maka bijaksanalah dalam menghadapi perjalanan akhirat. Disuruh menyempurnakan modal oleh Rasulullah. Disuruh untuk menyempurnakan amal, sanggup, bekal oleh Rasulullah. Nah, karena perjalanan menuju urutannya adalah perjalanan akhirat, tentu bekalnya adalah bekal akhirat. Wa ta'amala sholihan, bekalnya adalah bekal akhirat. Wa khafifil himla fa innal aqabata udun. Wahai Abu Dzar Rasulullah, ringankanlah, khafifil himla, ringankanlah beban. Fa'innal aqabata hudud, karena sesungguhnya wahai Abu Dzar, perjalanan yang bakalan kamu tempuh adalah perjalanan yang sangat melelahkan, bahkan melalui jurang yang terjal dan jalan yang berliku. Perjalanan akhirat karena apa yang dimaksud khafifil himla wa khafifil himla? Apa yang dimaksud khafifil himla? Ringankan bebanmu. 40 tahun sudah terusnya. Orientasi keakhiratan yang mesti harus mendominasi waktu kita. Orientasi keakhiratan yang mesti harus mendominasi waktu. 40 tahun dunia lahir dikirakan itu hasilnya. Sebab kalau dunia dalam kita pikirkan, pertanggung jawabannya itu berat kayak akhirat, tidak. Pertanggung jawabannya itu berat kayak akhirat. Nih perjalanan yang bakalan kita tempuh ada mulus jalannya, berliku-liku, berjurang, menanjak. Bayangkan ilustrasinya, kalau kita naik ke atas gunung dengan beban bawaan yang banyak, yang pertama pasti merasa uyuh, ya kan? Yang kedua pasti tak tinggal lawan orang yang ada yang ringan bawaannya. Pasti tak tinggal lawan orang ringan bawaannya. Karena banyak benar. Di tangan ada, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, bergantung di belakang ada, di atas kamar ada.
Beda dengan orang ringan doa, lanjut aja. Tadahulu sampai nang ada tapi ada beban masuk ke dalam surga, kita masih ya, buyut perjalanan. Benar bahwa nah perjalanan akhirat adalah perjalanan yang melelahkan, kata Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya aman di dalam perjalanan, khafifil khiblah, lepas sudah, sedang sudah, tidak usah lagi terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawinya. Nang ukhrawiyah, nang lebih banyak fokus kita pikirkan. 40 tahun itu mau bahimak mana bergawi, bahimak mana menjalan dunia. Ulun yakin jarang maka orang mendapatkan dunia itu lagi. Artinya apa? Mau keinginan nak suci, gak ada suci lagi. 40 tahun, mulai ujung gak ada suci lagi. Lebih baik memikirkan kayak suci akhir, suci akhirat. Nah sedang sudah 40 tahun, orientasinya lebih banyak ke akhiratan. Ini tegak bertahan kan? Ini tegak bertahan bisa mati mana? Wa akhlisil amal fa inna qida basirun. Nang keempat tadi kan perintahnya wa amal sholihan Allah. Ikhlaslah kalian di dalam beramal, sebab Tuhan itu kada kawalan didustai. Fa'inna naqida basirun, nang mengawasi kamu. Ujar Rasulullah wahai Muhammad, wahai Abdullah, nang mengawasi kamu itu adalah zat yang maha melihat dan yang maha melihat. Nang mengawasi kita adalah zat yang maha melihat. Nang dilihat sini itu ada hanya sebatas nang lahir, tidak ada. Bahkan nang di dalam, bahkan jauh nang di dalam hati. Syirran wa akhfa, Tuhan itu tahu. Nah, sedang sudah di usia 40 tahun ketika kita beramaliyah, maka hendaklah setiap amal yang kita lakukan landasannya adalah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perintah yang kedua, nasihat yang kedua bagi kita yang sudah berusia 40 tahun, wa amal sholihan Allah. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan dalam hidup dengan memberikan kebaikan lawan zuriat dulu. Berikan kebaikan lawan dulu dengan memberikan zuriat yang soleh dan solehah lawan dulu. Orientasinya mun sudah 40 tahun tuh besi anak, besi jujur. Kayak apa caranya agar supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh? Kayak apa caranya agar cucu kita menjadi cucu yang soleh dan solehah? Dan itu mesti harus dipikirkan. Caranya kayak apa? Kita kadang-kadang Bapak Ibu, nang kita kehendaki itu kan keinginan kita ini kadang-kadang keinginan yang sepihak. Maksudnya apa? Kita kadang-kadang menghendaki agar keturunan kita ini menjadi keturunan yang soleh dan soleh dan saja keturunan kita kehendaki menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi kadang-kadang kita lupa memperhatikan diri kita. Makanya dinasihatkan oleh para ulama, apabila kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh,
anak yang solehah, maka hal yang pertama yang mesti harus kita lakukan adalah membuat diri kita seorang dahulu menjadi soleh. Membuat diri kita seorang menjadi soleh. Tampilkan di depan putra putri kita bahwa kita adalah contoh tauladan yang bisa diikuti. Kita kadang-kadang bisa menyuruh Pak, mau gawe kada. Kenapa bisa menyuruh? Menghendaki anak kita ini taat, anak kita baik, anak kita soleh. Dong, azan sudah orang, masjid sana. Abah masih jaga di biru tuh, biar bapak, abah mau kembali di kampung lagi, giliran di kampung lagi saja. Coba kalau kita sudah happy, ya kan? Kita sudah berbaju, sudah berwudu, sudah berbaju siap berangkat ke masjid. Ayo kita ke masjid langsung. Tapi abah abahnya dari TV, mamanya masih mulai HP, anaknya disuruh paling sekali dua banyak abah mamanya itu. Jadi jadikan diri kita seorang dulu menjadi soleh. Yang kedua, Bapak Ibu, tanamkan rasa optimis di dalam hati anak-anak kita, di dalam pikiran anak-anak kita. Kenapa? Nah, kita tanamkan agama dan iman itu adalah prioritas. Itu bukan materi. Agama dan iman itu adalah utama. Tapi kalau pikiran anak kita dijali dengan hal-hal yang bersifat materi, Bapak Ibu, ini uyuh sedikit menanamkan kaitan akhirnya pemahaman tentang yang lebih utama itu adalah iman dan perbuatan baik anak kita. Akhirat itu jauh lebih utama dibanding dunia. Nah, ini lebih dalam kamuan anak kita. Namun dari awal dunia yang kita perkenalkan oleh anak kita. Kita seorang yang pakai umum kita seorang abah mamanya jauh lebih berarti harta dibanding kita. Ya kita tapi karena pengheran dalam kita. Karena mau datangi dalam kita, kenapa ada yang lebih utama daripada kita tuh. Kenapa? Sebab konsep dari awal cara mendidik kita sudah salah. Nilai-nilai keduniaan itu kita tanamkan mendominasi dalam akal dan pikirannya, akal, hati dan pikirannya. Lalu akhirnya kita tidak kami bernilai lagi di hadapan Tuhannya. Nah, itu jadi berdoa kepada Allah agar mendapat keturunan yang soleh dan soleh. Betapa bahagianya orang-orang yang meninggalkan keturunan yang soleh dan soleh. Ada manfaat tali nilai-nilai kebaikan karena di dalam kubur, namun kita sudah kadang-kadang. Siapa? Doanya anak yang soleh. Mun amal jariah kita seorang maulah waktu hidup, ya kan? Kalau ilmu yang manfaat kita seorang maulah. Nilai pahalanya mengalir, tapi masih bisa mendatangkan nilai-nilai kebaikan dari orang yang masih hidup, meskipun kita ada doanya dari anak-anak kita yang soleh. Amun anak kita tuh soleh dan salehah, Bapak Ibu, ketika dia melakukan perbuatan yang baik, meskipun kadang meninggalkannya nilai kebaikan untuk kita, maka tetap dia akan terus mengalir ke dalam kubur kita. Asbab karena keberadaan anak itu disebabkan karena kita. Kadang meninggalkannya, ketika anak soleh itu tadi melakukan perbuatan baik,
maka sampai dari kebaikan. Kalau kamu tidak ada di pahalanya dan pahalanya dan maka dilihatkannya tetap hanya mengambil. Kalau kita meninggalkan amal soleh, nah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari keturunan kita anak soleh. Kemudian wasiat yang berikutnya, ini tubutu ilaika, ya kan, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia berapa? Di usia 40 tahun. Sedang dia sudah mentaubati segala macam perbuatan yang dulu terlewatkan, atau mentaubati segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Orientasinya sekali lagi sudah 40 tahun itu lebih memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir wasiat, wal inni minal muslimin. Ya Allah, ulun adalah termasuk, mudah-mudahan ulun termasuk orang yang berserah diri muslim, berserah diri tunduk, mampu tunduk terhadap hukum-hukum-Mu ya Allah, hukum syariat-Mu ya Allah yang selama ini sering kali terabaikan. Hukum syariat selama ini sebelum 40 sering kali terabaikan. Jadikan ulun ya Allah di usia 40 dan seterusnya ini termasuk orang yang tunduk terhadap hukum-hukum. Atau bisa juga makanya terminal muslimin, keberadaan kita mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan dan keselamatan bagi orang lain. Sedang dia sudah berbaur di tengah-tengah masyarakat untuk mendatangkan kemanfaatan lawan masyarakat. 40 tahun sudah kita ada tahu sama sekali orang. Tetangga meninggal kita tahu, sibuk mana kita. Nah, sibuk mencari kita. 40 tahun sudah bawa diri kita, keberadaan diri kita supaya orang lain bisa mendapatkan kemaslahatan, lebih banyak mencari nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah masyarakat. Ini beberapa nasihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang barangkali sudah ada anak lagi. Mudah-mudahan sisa dari umur kita kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Man atat alaihi arba'una sanatan falam yabni khairuhu syarruhu waliyatahajjab ila an-nar ya Rasulullah. Jadi Rasulullah membatasi kita ini menghendak melakukan persiapan adalah di usia 40 tahun. Man atat alaihi arba'una sanatan. Mudah-mudahan akhirnya nilai-nilai kebaikan kita akan mampu menutupi nilai-nilai keburukan kita yang sudah berlalu selama 40 tahun. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan taufik, kekuatan dalam kita untuk mengisi sisa umur kita dengan berbagai amal kebaikan dan amal kebaikan yang dilandasi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilandasi dengan lurus niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita, zuriat keturunan kita adalah zuriat keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Salah-salah dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.